bisa dengan kehidupan yang lainnya? Karena kalau saya ceritanya yang sedikit Bu, jadi menarik. Ya masih membaca Bu. Iya. Oh, ada tokoh seperti itu juga ya mungkin yang membuat menarik. Nah, sebuah cerita pendek akan menjadi menarik karena memiliki bagian-bagian yang saling mendukung. Ada ide utama atau tema, ada tokoh ataupun sifat dari tokoh tersebut, ada latar dan juga alur. Nah, apa sih itu semua? Nah, itu semua adalah unsur and intrinsik dari sebuah cerita pendek yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, langsung saja ke materi anak-anak. Iya Bu. Nah, unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang menjadi pembangun, yang dimana dapat dilihat dalam cerita pendek tersebut. Dimana kalau kalian membaca cerita pendeknya, kalian akan tahu apa sih unsur intrinsik dari cerita itu. Nah, kalian akan tahu setelah membaca cerita secara tuntas ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya apa aja sih unsur intrinsik cerita pendek? Yang pertama ada apa? Tema, Yang kedua ada alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanah. Oke, betul sekali. Ada 7 ya yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah gagasan dari keseluruhan cerita. Nah, bisa diambil dari lingkungan sekitar, masalah pribadi, pendidikan, sejarah, percintaan, atau sebagainya. Nah, tema ini biasanya nggak tulis secara langsung dalam cerpen, tapi kayak biasanya kita membaca cerpen pasti kita akan berpikir, oh ini cerita tentang teman, pertemanan, atau tentang cinta, atau tentang keluarga. Nah, itulah yang disebut tema. Apa sih yang dibahas dalam cerpen tersebut? Oke, selanjutnya ada alur. Alur itu adalah urutan bagaimana cerita itu berjalan, seperti kayak mulai dari kecil, besar, lalu hingga dewasa, itu bisa disebut alur maju. Nah, alurnya ketika teman-teman ada alur maju, mundur, dan juga campuran. Kalau alur mundur itu bercerita ke masa lalu. Kayak ini kita udah besar, nah itu ceritanya menceritakan waktu masa kecil. Sedangkan alur campuran itu ada alur majunya, juga alur mundur, perpaduan antara dua alur tersebut. Oke, selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh itu adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu cerita. Contoh nih, Malin Kundang. Jadi tokohnya ada si Malin, ada Mbak Rondo, ada istrinya Malin. Oke, selanjutnya penokohannya itu adalah gambaran bagaimana sih watak tersebut. Nah, bagaimana sih Malin dalam cerita tersebut, durhaka, sabar, baik hati atau apa. Nah, itu yang disebut dengan tokoh dan juga penokohan. Oke, selanjutnya ada latar. Latar ada 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Latar tempat itu di mana sih cerita ini terjadi? Misal di Gunung Kawi. Nah, Oh Bu, iya yang lagi itu terjadi di Gunung Kawi. Selanjutnya latar waktu, kapan sih ini terjadi? Sore hari kah, siang hari kah, malam. Nah, betul. Selanjutnya latar suasana. Latar suasana itu bagaimana cerita ini diceritakan, kayak apakah cerita ini sedih, bahagia, atau lucu. Nah, itu disebut dengan latar suasana. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang cerpen menceritakan. Maksudnya apa? Nah, maksudnya bagaimana sih pengarang itu mensajikan cerpen tersebut. Sudut pandang ada 4. Yang pertama, sudut pandang dari orang pertama. Nah, di sini pengarang sebagai pelaku utama. Yang kedua ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Dan juga yang terakhir ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini berfungsi menciptakan nada atau suasana persuasif serta membuat dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan juga interaksi antara sesama tokoh. Oke, selanjutnya
juga tidak tertulis. Oke, selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD yang akan ibu bagi. Nah, nanti perwakilan kelompok, perwakilan anak bisa maju ke depan untuk membacakan. Oke, kalau jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan ya. Ya Bu. Bu ini. Kayak ini alurnya maksudnya maju, maju mundur atau campuran ya ibu ya. Sama. Terima kasih Bu. Iya. Ya, perayaan yang sudah. Belum Bu. Oke, apakah yang sudah? Sudah Bu. Oke, Mbak Amanah bisa maju ke depan ya. Oke, bisa dibacakan Mbak Amanah. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan jawaban saya ya. Ya. Nomor 1, tentukan unsur intrinsik. Itu ada tokoh-tokohnya itu Dina, ibu, ibunya. Nah, terus ada latarnya itu halaman rumah. Terus alurnya maju, tema surat untuk ibu, kekeluargaan. Terus sudut pandang orang ketiga. Amanatnya tentang pesan yang ingin tersampaikan. Kemudian nomor 2, dari sudut pandang siapa cerpen tersebut diceritakan. Menurut saya orang ketiga karena menggunakan kata ia, Dina, ibu, serba tahu. Orang ketiga kan serba tahu ya Bu. Iya, betul sekali. Terus nomor 3, apa tema yang diangkat dalam cerpen tersebut? Itu keluarga Bu, hadiah ulang tahun dari ibunya tahun lalu. Nah, nomor 4, apa amanat yang dapat kamu ambil dari cerpen tersebut? Amanatnya ingin bersama, bertemu, rindu seseorang anak kepada ibunya. Terus nomor 5, bagaimana alur cerita dalam cerpen tersebut? Itu alurnya maju Bu, karena menceritakan kebersamaan dan selanjutnya. Oke, baik sekali, bagus sekali. Ini yang Mbak Amanah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sudah Oke, boleh. Oke, bagus sekali ya. Apakah yang teman-teman lain sudah paham? Paham. Oke, sebelum pembelajaran ditutup nih, ibu punya waktu biar kalian ingat apa sih itu unsur intrinsik cerpen. Nah, kita pakai nada balamku ada 5 ya.
dari dalam cerita sehingga cerita menjadi utuh, menarik dan juga bermakna. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang dan juga amanat. Setiap unsur memiliki peran yang sangat berkaitan dalam membentuk jalannya cerita. Dengan memahami unsur intrinsik, pembaca dapat mengetahui isi, makna, pesan, serta cara penulis menyajikan sebuah cerita. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik, tidak ada ya. Oke, baik. Selanjutnya terima kasih karena anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Wassalamualaikum